Memilih buah yang tepat itu penting sekali. Jeruk keprok atau mandarin ini tidak terlalu asam, cocok untuk lambung sensitif. Pisang yang masih hijau begini katanya lebih baik, tapi saya harus tetap hati-hati karena kaliumnya tinggi, apalagi untuk ginjal saya. Hidup sehat itu dambaan semua orang, terutama bagi mereka yang sudah memasuki usia senja. Kita sering mendengar, makan buah itu sehat, dan memang benar, buah-buahan adalah sumber vitamin, mineral, dan serat penting untuk tubuh. Tapi, tahukah Anda, ada beberapa buah yang meski terlihat sehat dan segar, ternyata bisa memicu masalah kesehatan serius bagi para lansia. Ini bukan berarti buah-buahan ini buruk, hanya saja bagi tubuh lansia yang mungkin sudah memiliki kondisi kesehatan tertentu atau fungsi organ menurun, konsumsi buah-buahan ini perlu perhatian. Tujuannya bukan untuk menakut-nakuti, melainkan memberikan informasi agar kita semua bisa membuat pilihan bijak. Kesehatan di usia senja adalah tentang memahami tubuh dan memberikan nutrisi tepat. Mari kita kenali 6 buah perlu diwaspadai oleh lansia agar kebiasaan sehat kita tidak berbalik menjadi bumerang. Penting sekali mendengarkan tubuh dan, jika perlu, berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi. Ini adalah langkah terbaik menjaga kesehatan kita tetap prima di setiap fase kehidupan. Mari kita mulai dengan jeruk. Buah ini terkenal kaya vitamin C, antioksidan, dan serat, baik untuk daya tahan tubuh, pencernaan. Namun, bagi lansia, jeruk punya sisi perlu diperhatikan. Jeruk memiliki tingkat keasaman cukup tinggi. Bagi sebagian lansia, terutama yang memiliki riwayat masalah lambung seperti GERD atau MAH, konsumsi jeruk bisa memicu rasa tidak nyaman. Asam lambung bisa naik, menyebabkan nyeri, perih, atau mual. Selain itu, jeruk juga mengandung gula alami. Bagi lansia dengan kondisi diabetes atau yang sedang mengontrol kadar gula darah, jumlah gula ini harus diperhitungkan. Konsumsi berlebihan bisa menyebabkan lonjakan gula darah tidak diinginkan. Solusi untuk masalah ini bukan berarti menghindari jeruk. Anda bisa memilih jenis jeruk yang rasanya tidak asam, seperti jeruk keprok atau jeruk mandarin. Konsumsi jeruk setelah makan besar dapat membantu menetralkan asam dan mencegah iritasi lambung. Porsi juga penting. Jangan makan terlalu banyak dalam satu waktu. Satu buah jeruk ukuran sedang sudah cukup. Jika Anda memiliki riwayat masalah lambung serius atau diabetes, sangat disarankan berbicara dengan dokter atau ahli gizi. Mereka bisa memberikan rekomendasi personal sesuai kondisi Anda. Ingat, tujuan kita adalah menikmati manfaat buah tanpa mengorban kesehatan. Dengan sedikit penyesuaian, jeruk tetap bisa menjadi bagian pola makan sehat. Jangan khawatir, selalu ada cara menikmati makanan kesukaan dengan bijak. Selanjutnya kita bahas pisang. Buah ini populer, mudah didapat, dan sumber energi. Pisang kaya kalium, vitamin B6, dan serat. Kalium penting untuk tekanan darah, jantung. Vitamin B6 baik untuk saraf, seratnya melancarkan pencernaan. Namun, pisang punya potensi masalah bagi lansia, yaitu kalium dan gula. Kandungan kalium tinggi bisa serius bagi lansia dengan gangguan ginjal. Ginjal tidak optimal, kesulitan menyaring kelebihan kalium. Ini bisa menyebabkan hiperkalemia, kondisi berbahaya mempengaruhi irama jantung. Selain itu, pisang terutama yang sangat matang, memiliki gula alami cukup tinggi. Bagi lansia penderita diabetes atau berisiko diabetes, konsumsi berlebihan bisa meningkatkan gula darah. Indeks glikemik pisang matang lebih tinggi, artinya gula cepat diserap tubuh. Solusinya, jika ada masalah ginjal, konsultasi dengan dokter spesialis ginjal atau ahli gizi penting. Mereka akan memberi batasan asupan kalium. Mungkin pisang harus dihindari atau hanya dalam porsi sangat kecil. Untuk gula darah, pilih pisang yang belum terlalu matang. Pisang sedikit hijau punya pati lebih tinggi dan gula lebih rendah. Batasi porsi, misalnya setengah buah pisang ukuran sedang. Kombinasikan dengan makanan kaya serat atau protein untuk memperlambat penyerapan gula. Jangan ragu bertanya pada tenaga medis. Kesehatan ginjal dan kontrol gula darah adalah prioritas. Dengan informasi benar, Anda bisa membuat keputusan terbaik. Ingatlah, setiap langkah kecil memahami makanan investasi untuk kesehatan Anda.
Sekarang kita beralih ke durian, buah eksotik favorit banyak orang. Durian kaya energi, vitamin B kompleks, vitamin C, dan kalium. Namun bagi lansia, durian bisa menantang dan potensi masalah serius. Masalah utama durian adalah kandungan gula dan lemaknya tinggi. Satu porsi kecil durian saja bisa mengandung kalori dan gula setara beberapa porsi makanan lain. Bagi lansia penderita diabetes, lonjakan gula darah setelah durian bisa sangat drastis dan berbahaya, memperburuk diabetes, meningkatkan risiko komplikasi. Selain itu, durian juga memiliki lemak cukup tinggi. Konsumsi berlebihan bisa berkontribusi pada berat badan, mempengaruhi kolesterol. Bagi lansia dengan masalah jantung atau kolesterol tinggi, durian bisa memicu masalah kesehatan serius. Durian juga bisa menyebabkan kembung atau tidak nyaman pada perut. Potensi interaksi dengan alkohol juga ada, menyebabkan pusing dan mual. Solusinya adalah sangat membatasi konsumsi durian jika Anda lansia dan untuk menikmati durian, pastikan Anda tidak memiliki kondisi kronis seperti diabetes, penyakit jantung, atau gangguan ginjal parah. Konsumsi durian harus dalam porsi sangat kecil, mungkin hanya 1 atau 2 biji saja, dan tidak sering. Hindari mengonsumsi durian bersamaan dengan minuman beralkohol atau kafein tinggi. Jika Anda penderita diabetes atau riwayat penyakit jantung, sangat disarankan menghindari durian sama sekali atau berkonsultasi dengan dokter Anda. Jangan biarkan kenikmatan sesaat mengorbankan kesehatan Anda. Memilih bijak dalam mengonsumsi durian adalah bentuk kasih sayang terhadap tubuh. Ada banyak buah lain yang bisa dinikmati tanpa resiko besar. Berikutnya adalah alpukat. Alpukat sering disebut superfood karena lemak sehat tinggi, serat, kalium, dan vitamin K. Lemak tak jenuh tunggal baik untuk jantung, seratnya membantu pencernaan, kalium penting, vitamin K berperan dalam pembekuan darah. Namun, alpukat juga perlu perhatian. Masalah utama alpukat terletak pada kalori dan kaliumnya tinggi, serta vitamin K. Meskipun lemaknya sehat, kalori alpukat tinggi. Bagi lansia yang perlu menjaga berat badan, konsumsi berlebihan bisa menyebabkan kalori berlebihan. Kalium tinggi juga menjadi perhatian bagi lansia dengan gangguan ginjal. Ginjal bermasalah akan kesulitan memproses kelebihan kalium yang bisa menyebabkan hiperkalemia dan masalah jantung. Selain itu, vitamin K dalam alpukat penting untuk pembekuan darah. Bagi lansia yang mengonsumsi obat pengencer darah seperti warfarin, konsumsi makanan tinggi vitamin K tidak teratur dapat mengganggu efektivitas obat. Obat bisa menjadi kurang efektif, meningkatkan risiko pembekuan darah. Solusinya adalah membatasi porsi alpukat. 1 porsi wajar adalah 1/4 atau setengah buah alpukat ukuran sedang. Jika ada masalah ginjal, konsultasikan dengan dokter untuk batasan asupan kalium. Bagi lansia yang mengonsumsi obat pengencer darah, sangat penting menjaga asupan vitamin K tetap konsisten setiap hari, atau diskusikan dengan dokter apakah alpukat aman dikonsumsi. Pilihlah alpukat sebagai pelengkap. Dengan perhatian tepat, alpukat tetap bisa menjadi bagian dari diet sehat Anda. Kesehatan adalah tentang keseimbangan. Berikutnya adalah nangka. Nangka adalah buah tropis besar dengan daging manis dan berserat. Kaya vitamin C, vitamin A, kalium, dan serat tinggi. Seratnya baik untuk pencernaan, mencegah sembelit, dan menjaga kesehatan usus. Namun, bagi lansia, nangka juga menyimpan potensi masalah. Masalah utama nangka adalah kandungan gula dan seratnya tinggi. Nangka memiliki indeks glikemik cukup tinggi. Artinya, gula dari nangka bisa cepat meningkatkan gula darah. Bagi lansia penderita diabetes atau berisiko tinggi diabetes, konsumsi nangka berlebihan bisa menyebabkan lonjakan gula darah berbahaya, memperburuk diabetes, meningkatkan risiko komplikasi. Selain itu, serat tinggi pada nangka, meskipun umumnya baik, bisa menjadi bumerang. Tubuh lansia mungkin tidak selalu bisa memproses serat dalam jumlah besar dengan baik. Konsumsi nangka berlebihan bisa menyebabkan masalah pencernaan seperti kembung, gas, perut begah, atau diare. Serat terlalu banyak tanpa cairan juga bisa menyebabkan sembelit. Getah nangka juga bisa memicu alergi, seperti gatal-gatal atau ruam.
Solusinya adalah membatasi porsi nangka. Jika ingin menikmati nangka, pastikan porsinya sangat kecil, hanya beberapa potong saja. Hindari mengonsumsi nangka jika Anda memiliki riwayat diabetes tidak terkontrol atau masalah pencernaan sensitif. Untuk mengurangi masalah pencernaan akibat serat tinggi, pastikan Anda minum cukup air. Jika ada riwayat alergi getah buah, berhati-hatilah. Konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi sebelum mengonsumsi nangka, terutama jika ada kondisi kesehatan tertentu. Ingatlah, menikmati makanan harus seimbang dengan menjaga kesehatan. Jangan biarkan kenikmatan sesaat mengganggu kenyamanan tubuh Anda. Terakhir, mari kita bahas mangga. Mangga adalah buah tropis lezat kaya vitamin C, vitamin A, dan serat. Vitamin C dan A adalah antioksidan penting, mendukung daya tahan tubuh, kesehatan mata. Seratnya baik untuk pencernaan. Namun, mangga juga memiliki hal perlu diwaspadai oleh lansia. Masalah utama mangga adalah kandungan gula dan tingkat keasamannya. Mangga, terutama yang sangat matang, memiliki gula alami tinggi. Bagi lansia penderita diabetes atau yang sedang mengontrol kadar gula darah, konsumsi mangga berlebihan bisa menyebabkan lonjakan gula darah tidak diinginkan. Indeks glikemik mangga matang juga cenderung tinggi, berarti gula cepat diserap ke dalam aliran darah. Selain gula, beberapa jenis mangga juga memiliki tingkat keasaman cukup tinggi. Bagi lansia yang memiliki lambung sensitif, riwayat MAH atau GERD, konsumsi mangga asam bisa memicu rasa perih, nyeri ulu hati, ketidaknyamanan perut. Meskipun mangga mengandung serat, konsumsi serat berlebihan tanpa cairan atau jika tubuh tidak terbiasa, bisa menyebabkan masalah pencernaan seperti kembung atau gas. Solusinya adalah memilih mangga yang belum terlalu matang. Mangga yang masih sedikit mengkal biasanya memiliki gula lebih rendah dan keasaman lebih terkontrol. Batasi porsi konsumsi mangga Anda, mungkin hanya setengah buah mangga ukuran sedang atau beberapa iris saja. Konsumsi mangga setelah makan besar untuk membantu menetralkan keasaman dan memperlambat penyerapan gula. Penting juga memperhatikan reaksi tubuh Anda. Jika Anda merasa tidak nyaman pada lambung atau gula darah melonjak, itu adalah tanda untuk mengurangi porsi atau menghindarinya. Jika Anda memiliki diabetes atau masalah lambung kronis, sangat disarankan berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi untuk panduan spesifik. Ingatlah, kesehatan kita adalah tanggung jawab kita. Dengan memilih dan mengonsumsi makanan bijak, kita bisa tetap menikmati hidup dengan penuh semangat. Kita sudah membahas 6 buah yang meskipun pada dasarnya sehat, memerlukan perhatian khusus saat dikonsumsi oleh lansia. Jeruk, pisang, durian, alpukat, nangka, dan mangga masing-masing memiliki potensi memicu masalah seperti gangguan ginjal, lonjakan gula darah, atau masalah lambung jika tidak dikonsumsi bijak. Informasi ini bukan untuk melarang Anda menikmati buah-buahan kesukaan Anda. Justru sebaliknya, ini adalah ajakan untuk lebih memahami tubuh Anda dan membuat pilihan cerdas. Setiap tubuh lansia itu unik. Apa yang cocok untuk satu orang mungkin tidak cocok untuk orang lain. Kondisi kesehatan, riwayat penyakit, dan pengobatan yang sedang dijalani semuanya mempengaruhi bagaimana tubuh bereaksi terhadap makanan. Penting sekali mendengarkan sinyal dari tubuh Anda. Jika Anda merasa tidak enak badan setelah mengonsumsi buah tertentu, itu adalah tanda untuk mengurangi porsi atau bahkan menghindarinya. Jangan ragu mencari informasi lebih lanjut dan yang paling penting, berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi. Mereka adalah sumber informasi terbaik yang bisa memberikan panduan personal sesuai kondisi kesehatan Anda. Mereka bisa membantu Anda merencanakan diet aman, bergizi. Kesehatan di usia senja adalah tentang kualitas hidup. Dengan pengetahuan tepat, kita bisa terus menikmati makanan lezat dan tetap menjaga tubuh kuat dan sehat. Jangan pernah merasa bahwa usia membatasi Anda hidup sehat. Justru, usia adalah waktu untuk lebih menghargai dan merawat tubuh yang sudah menemani Anda selama ini. Setiap pilihan makanan bijak adalah investasi untuk hari esok yang lebih baik. Mari kita jadikan setiap gigitan sebagai langkah menuju kesehatan optimal. Ingatlah, Anda punya kekuatan untuk membuat keputusan terbaik bagi diri Anda. Tetap semangat, tetap aktif, dan terus belajar untuk hidup lebih baik setiap hari.